Salam, perkenalkan, saya Emanuel Legal dengan NIM 221611047 dari kelas D2. Ingin memaparkan hasil dari tugas aplikasi perkantoran tentang perkembangan IT. Latar belakang perkembangan IT. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya, sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. Pembahasan teknologi informasi. Dilihat dari kata penyusunnya adalah teknologi dan informasi. Secara mudahnya, teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima, sehingga pengirim informasi tersebut akan lebih cepat, sebarannya lebih luas, dan penyimpanannya lebih lama. Pada awal sejarah, manusia bertukar informasi melalui bahasa. Maka bahasa adalah teknologi. Bahasa memungkinkan seorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain. Tetapi bahasa yang disampaikan dari mulut ke mulut hanya bertahan sebentar saja, yaitu hanya pada saat si pengirim menyampaikan informasi melalui ucapannya itu saja. Setelah itu, teknologi penyampaian informasi berkembang melalui gambar. Dengan gambar, jangkauan informasi bisa lebih jauh. Teknologi elektronik seperti radio, TV, komputer mengakibatkan informasi menjadi lebih cepat tersebar di area yang lebih luas dan lebih lama tersimpan. Evolusi ekonomi global. Sampai 200 tahun yang lalu, ekonomi dunia bersifat agraris, di mana salah satu ciri utamanya adalah tanah merupakan faktor produksi yang paling dominan. Sesudah terjadi revolusi industri, dengan ditemukannya mesin uap, ekonomi global berevolusi ke arah ekonomi industri, dengan ciri utamanya adalah modal sebagai faktor produksi yang paling penting. Peran teknologi informasi dalam kehidupan kita di masa mendatang, sektor teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan sektor yang paling dominan. Siapa saja yang menguasai teknologi ini, maka dia akan menjadi pemimpin dalam dunianya. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi begitu pesat, sehingga memungkinkan diterapkannya cara-cara baru yang lebih efisien untuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Proses inilah yang membawa manusia ke masyarakat atau ke ekonomi informasi. Masyarakat baru ini juga sering disebut sebagai masyarakat pasca industri. Teknologi informasi banyak berperan dalam bidang-bidang antara lain, yaitu pertama bidang pendidikan, education. Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka. Sebagai contoh, kita melihat di Prancis proyek flexible learning. Hal ini mengingatkan pada ramalan Ivan Illich awal tahun 70-an tentang pendidikan tanpa sekolah, yang secara ekstrimnya guru tidak lagi diperlukan. Suatu pendidikan jarak jauh berbasis web antara lain harus memiliki unsur sebagai berikut, yaitu pertama, pusat kegiatan siswa. Kedua, interaksi dalam grup. Ketiga, sistem administrasi mahasiswa. Keempat, pendalaman materi dan ujian. Kelima, perpustakaan digital. Keenam, materi online di luar materi kuliah. Bidang pemerintahan, e-government. E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan internet yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah,
melalui sistem otomasi dan jaringan internet. Lebih umum lagi dikenal sebagai World Wide Web. Bidang keuangan dan perbankan. Saat ini telah banyak para pelaku ekonomi, khususnya di kota-kota besar, yang tidak lagi menggunakan uang tunai dalam transaksi pembayarannya, tetapi telah memanfaatkan layanan perbankan modern. Layanan perbankan modern yang hanya ada di kota-kota besar ini dapat dimaklumi karena pertumbuhan ekonomi saat ini yang masih terpusat di kota-kota besar saja, yang menyebabkan perputaran uang juga terpusat di kota-kota besar. Dampak positif dan negatif teknologi informasi. Dampak positif yaitu pertama, mempercepat arus informasi. Kedua, mempermudah akses terhadap informasi terbaru. Ketiga, media sosial. Keempat, membantu individu dalam mencari informasi. Kelima, sebagai media hiburan. Keenam, mempermudah komunikasi antar sesama individu dalam jarak yang jauh. Ketujuh, dapat melakukan sharing atau berbagi file. Kedelapan, berperan penting dalam dunia pendidikan. Kesembilan, sebagai bisnis untuk jual beli produk. Dampak negatif. Meskipun memiliki banyak dampak positif, akan tetapi ternyata teknologi informasi dan komunikasi memiliki beberapa dampak negatif yang cukup mengganggu kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari teknologi informasi dan juga komunikasi. Yaitu pertama, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Kedua, meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber. Yang ketiga, cyberbullying. Keempat, konten negatif yang berkembang pesat. Kelima, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Keenam, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. Selanjutnya, membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Selanjutnya, menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Penutup. Kesimpulan. Perkembangan teknologi informasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dalam memahami komponen teknologi informasi, seperti perangkat keras dan perangkat lunak komputer, sistem jaringan baik berupa LAN maupun WAN, dan sistem telekomunikasi yang akan digunakan untuk mentransfer data. Kebutuhan akan tenaga kerja yang berbasis teknologi informasi masih terus meningkat. Hal ini bisa terlihat dengan banyaknya jenis pekerjaan yang memerlukan kemampuan di bidang teknologi informasi di berbagai bidang. Juga jumlah SDM berkemampuan di bidang teknologi informasi masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.